sosial sebagai sarana hiburan untuk melepas kejenuhan di berbagai kesempatan dan tempat. Dengan krisis ini, maka literasi dinilai sangat minim. Jadi dengan adanya juga media sosial, kadang-kala remaja lebih mementingkan akan kegunaan mereka dalam media sosial daripada literasi yang ada. Mereka lebih mementingkan akan hal-hal yang sudah tidak terkandung dalam hal-hal literasi, sehingga membuat literasi menjadi minim atau menjadi lebih sedikit lagi. Ya, di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini bisa kita lihat bersama. Yang pertama, siapa saja yang berperan dalam edukasi literasi bagi perkembangan remaja? Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan literasi bagi remaja? Tentunya jika ada faktor penghambat, tentunya harus ada faktor pendukung untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, apa manfaat dari literasi bagi perkembangan remaja? Lanjut, tujuan dari saya membawakan dengan tema literasi ini yaitu 1. Mengetahui siapa saja yang berperan dalam edukasi literasi. 2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan literasi. Hingga yang terakhir yaitu yang ketiga, mengetahui apa manfaat dari literasi bagi perkembangan remaja. Tentunya dengan adanya ini saya akan lebih dalam lagi untuk mencari tahu apa manfaat dari literasi bagi perkembangan remaja. Ya, lanjut. Dalam pembahasan ada di slide kiri tertulis fakta literasi Indonesia. Bisa kita baca bersama, dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia tergolong rendah. Bisa kita cari tahu bersama lewat Google maupun internet atau media sarana lainnya. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah tergolong rendah akan adanya literasi. Sebut saja alokasi waktu membaca orang Indonesia per hari rata-rata hanya 30 sampai dengan 59 menit. Kakak, berapa menit kak? 30 sampai 59 menit. Ya, masih kurang dari 1 jam. Sedangkan jumlah buku yang dibaca tuntas per tahun rata-rata hanya 5 sampai 9 buku di Perpustakaan Nasional pada tahun 2017. Sedangkan saja dalam waktu 1 tahun saja, buku yang ada di perpustakaan hanya 5 sampai 6 buku yang dibaca. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya karena adanya faktor-faktor penghambat. Dan ini di slide yang kanan ada tulisan macam-macam literasi. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital bisa dimuat dengan kemajuan iptek yang ada seperti handphone atau laptop, komputer, dan lain-lain. Literasi media adalah literasi yang memuat informasi-informasi lewat media, misalkan media sosial dan media-media lainnya. Dan yang ketiga adalah literasi rekreasi. Literasi rekreasi ini dilakukan secara kreativitas oleh beberapa kelompok untuk mereka kembangkan. Dan yang keempat adalah literasi disiplin. Literasi disiplin, apakah arti dari literasi disiplin? Tentunya literasi disiplin adalah artinya literasi yang kita lakukan secara disiplin. Dan yang kelima adalah literasi sipil, yang keenam ada literasi multikultural, yang ketujuh literasi konten. Nah, teman-teman, kakak-kakak juga dewan juri, kita ketahui bersama literasi konten itu yang memuat beberapa video-video kreatif ataupun iklan tentang literasi. Dalam iklan itu kita bisa melihat akan informasi-informasi yang terkandung ataupun kekreativitas yang dikandung dalam video atau disajikan dalam video, dan juga berupa
poster ataupun iklan. Juga ada literasi dini, yaitu yang dilakukan oleh anak di usia dini, literasi perkembangan, literasi informasi, literasi fungsional, literasi keseimbangan, dan literasi kritis. Siapakah yang berperan? Tentunya yang berperan adalah generasi muda. Kita sebagai generasi muda, kita harus berperan untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan akan adanya literasi ini. Juga tentunya kita memerlukan peran dari pemerintah dan juga peran dari masyarakat. Kita tidak bisa berjalan sendiri sebagai generasi muda. Kita tentunya harus memiliki juga dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Karena kita sebagai generasi muda juga memiliki keterbatasan. Upaya apa yang dapat dilakukan? Ya, di sini kita bisa baca bersama. Diberdayakan kembali perpustakaan keliling dan taman baca keliling. Kalau waktu saya SD, waktu saya masih berada di sekolah dasar, itu sudah ada oleh pemerintah perpustakaan keliling dan taman baca keliling. Akan tetapi mungkin sekarang karena adanya COVID-19 atau pandemi ini, sehingga taman baca keliling dan perpustakaan keliling sudah tidak diadakan lagi. Dan saya berharap kepada pemerintah untuk tetap melaksanakan lagi akan perpustakaan keliling dan taman baca keliling. Yang kedua adalah berinovasi dengan keadaan sekarang, seperti pengadaan perpustakaan digital. Karena anak-anak muda zaman sekarang, remaja di zaman sekarang, mereka sudah tidak tertarik lagi untuk membaca buku. Mereka berpikir, untuk apakah mereka membaca buku? Yang tidak penting itu, mereka lebih ingin untuk membacanya lewat handphone ataupun laptop dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah partisipasi dari pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan. Misalnya pemerintah harus memfasilitasi dengan adanya penyediaan wifi, taman baca di sekitaran di desa ataupun kabupaten dan juga tingkat provinsi. Selanjutnya, dalam upaya-upaya meningkatkan minat literasi, ada saja faktor penghambat yang dihadapi dan faktor pendukung yang diupayakan. Di sini kita boleh lihat di gambar pertama, saya telah menyelidik di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Di sekolah saya ini ada kurangnya fasilitas. Buku-buku di perpustakaan sudah semakin sedikit lagi dan semakin langka. Juga perpustakaan sekarang bisa membuat anak-anak tidak tertarik untuk pergi ke perpustakaan. Karena perpustakaan zaman sekarang sudah tidak sama dengan dulu lagi. Sudah tidak ada kreativitas dan lain-lain, ataupun dekorasi dan lain-lain. Itu juga kan diperlukan oleh seorang anak supaya mereka juga bisa lebih aktif dan lebih giat lagi dalam hal ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, pemerintah membutuhkan peran serta pemangku kebijakan, pegiat literasi, dan masyarakat umum untuk berkolaborasi mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa ini dimulai sejak dini. Jadi pemerintah pun harus memerlukan akan peran kita sebagai masyarakat umum untuk berkolaborasi dalam mensukseskan program ini. Dalam perkembangan generasi muda, literasi mempunyai peran yang sangat penting. Apalagi pada perkembangan remaja. Dunia semakin canggih dengan teknologinya. Oleh karena itu, budaya literasi harus kita kembangkan lagi sesuai kebutuhan remaja yang beragam di masa kini, baik di berbagai sekolah, tempat tinggal, dan media jaringan sosial, agar literasi tidak menjadi hal yang membosankan bagi para remaja, agar supaya literasi itu tidak menjadi hal yang membosankan bagi para remaja. Itu saja dari saya. Saya Jimmy Sangian dari Jemaat Gemim Trivena Asar. Saya berharap semua yang telah saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan dan bisa kita amati untuk kehidupan kita di generasi yang akan datang lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati, dan selamat sore. Terima kasih, Jimmy.